Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Yanti Saryasi selaku dosen pembimbing mata kuliah berbicara publik dan juga teman-teman muda yang hebat. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa di pagi yang ceria ini. Sepertinya teman-teman sudah tidak sabar untuk mendengarkan topik seru berupa sisi lain dunia e-sports, antara prestasi dan tantangan. Saya ingin mengajak kalian semua melihat lebih dalam dunia yang mungkin sudah sangat akrab di mata kita, yakni e-sports atau olahraga elektronik. Teman-teman muda yang luar biasa, hari ini saya ingin mengajak kalian semua membicarakan sesuatu yang sudah sangat dekat dengan keseharian kita, yakni dunia e-sports. Sebuah dunia yang dulu hanya dianggap hobi, kini menjadi industri raksasa yang melahirkan banyak bintang muda. Kalian pasti tahu game seperti Mobile Legends, PUBG, Valorant, atau Free Fire. Game-game itu bukan hanya hiburan semata, tapi juga menjadi ajang kompetensi profesional yang diliput media, diikuti jutaan penonton, dan menghadirkan hadiah miliaran rupiah. Di mata banyak orang, jadi pro player sekarang dianggap keren, menjanjikan, dan membanggakan. Namun di balik gemerlap panggung turnamen dan popularitas para pemainnya, e-sport juga menyimpan tantangan yang tidak sedikit. Tidak semua orang tahu sisi gelap yang tersembunyi di balik layar, mulai dari tekanan mental, kecanduan, hingga lingkungan yang tidak sehat. Maka hari ini kita akan bahas sisi positif dan negatif dunia e-sport secara seimbang, agar kalian semua bisa memilih lebih bijak apakah e-sport hanya sekedar uang dan game, atau ada suatu pelajaran hidup yang bisa diambil di dalamnya. Mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu sisi positif dunia e-sport. Yang pertama adalah peluang karir dan prestasi global. E-sport bukan cuma soal main game saja. Ini adalah industri yang membuka pintu karir selebar-lebarnya, seperti caster, pelatih, pro player, analis, bahkan manajer. Anak-anak muda di Indonesia sudah membuktikan bisa juara dunia. Ini bukti bahwa game bisa menjadi alat untuk membanggakan diri sendiri, orang tua, bahkan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah melatih kognitif dan sosial. Siapa bilang main game bikin malas mikir? E-sport melatih refleks, strategi, kerja tim, komunikasi, bahkan leadership. Itu semua adalah soft skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan bukan hanya saat bermain game saja. Yang ketiga adalah industri kreatif yang berkembang pesat dengan berkembangnya e-sports. Dunia industri kreatif pun ikut terdongkrak seperti desain grafis, animasi musik latar, editing video, sampai pemasaran digital. Dunia game bukan hanya soal bermain, tetapi juga berkarya. Bisa melalui konten maupun karya yang dibuat secara konsisten di media sosial. Namun, kita juga harus jujur, ada sisi gelap yang tidak terlihat dan tidak bisa kita abaikan, yakni kecanduan dan gangguan kesehatan bermain game. Bermain game bisa berjam-jam itu akan menyebabkan kecanduan, insomnia, bahkan depresi. Banyak anak muda yang akhirnya mengorbankan sekolah, pergaulan, dan kesehatan hanya demi menaikkan rank saja. Kita harus belajar mengatur waktu dan memahami batas bermain game di keseharian kita. Tekanan mental dan persaingan tak sehat. Dunia kompetitif seperti e-sport itu keras sobat. Ada tekanan performa, komentar negatif dari fans, dan juga persaingan internal. Banyak pro player muda yang mengalami burnout, bahkan mundur di usia yang sangat muda. Lalu yang terakhir adalah potensi lingkungan yang tidak sehat, dan tidak semua komunitas game itu positif. Ada yang penuh toksik, penuh ujaran kebencian, body shaming, bahkan perjudian yang terselubung. Kita harus pandai memilih komunitas dan bijak dalam berinteraksi. Nah, teman-teman sudah tahu kan sekarang dunia e-sport itu seperti pedang bermata dua. Bisa jadi masa depan yang cemerlang atau bahkan sebaliknya, jalan yang menyesatkan kita jika kita tidak siap dan tidak bijak dalam menggunakannya. Game bukan musuh, tapi kita harus jadi tuan atas game tersebut, bukan malah menjadi budaknya. Jadikan game sebagai ruang untuk berkarya, bukan untuk pelarian dari kenyataan. Jadilah pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tetapi juga kuat secara mental dan bermoral. Karena di akhir hari, game is just game, but your life is real.
Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga setelah ini kita bisa melihat dunia e-sports dengan lebih bijak dan dewasa. Sekian pidato dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cerdas, semangat!